Halo adik-adik, berjumpa kembali di Sekolah Minggu Trinitas. Wah, kakak senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Ayo semuanya yang kalian pegang sekarang seperti gadget, seperti lain-lainnya bisa disimpan dulu, kecuali Alkitab disiapkan dulu ya. Sudah siap semua? Wah, sudah ceria semua ya. Nah adik-adik, ayo kita mau memulai memuji Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita tinggalkan semua permasalahan, kita mau dengan suka hati memuji dan menyanyi bagi Tuhan kita. Kalian tahu kan, Yesus cinta kalian. Yesus mencintai semua anak-anak di dunia. Ayo kita sama-sama menyanyikan Jesus loves the little children. Tahu kan adik-adik lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, nah adik-adik, ya kita tadi belajar dari pujian tadi bahwa Yesus mencintai kita semua. Adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang sedang menyimak sekolah minggu hari ini maupun yang mungkin nggak hadir ya hari ini. Kita doakan sama-sama mungkin minggu depan bisa hadir juga di sekolah minggu Trinitas ya. Nah adik-adik sekarang kita mau persiapkan hati kita mau doa dulu sebelum memulai sekolah minggu kita. Nah bagaimana sikap doa yang baik? Kita lipat tangan, tutup mata ya. Nah adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami juga akan belajar firman-Mu di Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab dari Lose pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau persiapkan hati kami mau bawa hati kami mau buka telinga kami agar firman Tuhan bisa tumbuh di hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pujian berikutnya kita mau menyatakan dan kita mau berkata bahwa hanya dekat Tuhan saja kita ada damai. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Nah yuk kita nyanyi pujian hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Bagaimana adik-adik? Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan Lause Mary. Nah, adik-adik, sudah persiapkan hati semua? Sudah dipersiapkan juga Alkitabnya? Oke, nah kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi. Ya, adik-adik tahu ya, firman Tuhan ada di hatiku. Nah, kita mohon agar firman Tuhan bisa tumbuh dan berbuah subur. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, adik-adik, sekarang duduk yang tenang. Nah, mari kita dengarkan cerita Alkitab bersama-sama yuk. Hai, selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali nih di tahun yang baru ini Lause Mary boleh berjumpa kembali dengan adik-adik. Wah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar tentang Kain yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi meskipun begitu, Kain dan keturunannya itu adalah orang-orang yang memiliki banyak kepandaian. Tapi sayangnya mereka hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka hidupnya tidak diberkati. Nah, hari ini kita mau belajar dari keturunan Adam dan Hawa yang hidupnya sangat diberkati. Siapa dia? Nah, sebelumnya yuk Lause Mary ajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang ini kami boleh kembali di sekolah minggu. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Set dan keturunannya yang hidup dekat dengan Tuhan. Nah, nats ini diambil dari Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 dan juga Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Adik-adik yang di rumah boleh sambil buka Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu Adam dan Hawa kan tinggal di Taman Eden. Ya. Tapi Adam dan Hawa mengalami kesedihan yang sangat besar karena mereka jatuh di dalam dosa dan akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan adik-adik, selain itu masih ada lagi yang bikin mereka susah. Ada satu hal yang bikin mereka semakin susah, yaitu pada suatu hari anaknya Adam dan Hawa, siapa namanya? Kain dan Habel, betul ya. Nah, Kain dan Habel ini pada suatu hari mereka tidak lagi pulang ke rumah. Kemana mereka? Adam dan Hawa sangat sedih adik-adik karena anaknya Kain dan Habel tidak lagi pulang ke rumah. Ternyata keesokannya Hawa baru mengetahui bahwa Habel telah dibunuh oleh Kain, sehingga Habel tidak mungkin kembali lagi. Sedangkan Kain
Akhirnya ia hidup sebagai pengembara karena ia telah dikutuk oleh Tuhan. Dan ia tidak kembali lagi kepada Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, sangat sedihlah hati Adam dan Hawa karena kedua anak mereka tidak kembali lagi ke rumah. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus sangat mengasihi Adam dan Hawa. Meskipun mereka telah jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan memperhatikan mereka. Dan pada suatu hari, Hawa kembali mengandung seorang anak. Tuhan memberikan anak sebagai pengganti Habel kepada Adam dan Hawa. Dan anak itu diberi nama Set. Nah, adik-adik, Hawa sangat senang karena Tuhan memberikan Set sebagai pengganti Habel kepada Adam dan Hawa. Dan mereka berharap bahwa Set akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan benar adik-adik, Set bertumbuh menjadi seorang yang besar dan dia hidup takut akan Tuhan. Dia menjadi seorang anak yang penurut seperti Habel. Dan hidupnya selalu mencari Tuhan. Nah, waktu berlalu, akhirnya Set juga menikah adik-adik. Dan Set memiliki seorang anak, yaitu namanya Enos. Nah, adik-adik, waktu Enos lahir, Set ini menaruh sebuah harapan bahwa Enos ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dan beneran terjadi adik-adik. Enos pun tumbuh besar dan ia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia setia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, waktu Enos lahir, Adam dan Hawa masih hidup juga adik-adik. Jadi Adam dan Hawa juga mengajarkan kepada anak dan cucunya, kepada Set dan Enos, supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Supaya mereka hidup dekat dengan Tuhan. Karena Adam dan Hawa juga menceritakan, meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan menjanjikan akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan mengalahkan musuh mereka, yaitu iblis. Nah, adik-adik, mereka tumbuh menjadi sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, yang di dalam hidupnya selalu beribadah, bergaul dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka di dalam hidup mereka setiap hari. Nah, berikutnya Enos pun akhirnya menikah. Dan Enos memiliki anak yang bernama Kenan. Dan Kenan pun juga menikah. Dan akhirnya Kenan memiliki seorang anak yang bernama Mahalalel. Dan Mahalalel pun bertumbuh besar. Ia menikah dan Mahalalel pun memiliki seorang anak yang bernama Yared. Dan berikutnya, Yared pun bertumbuh besar, menikah. Dan akhirnya Yared memiliki seorang anak yang bernama Henok. Nah, adik-adik, Henok ini adalah seorang yang sangat rindu akan Tuhan. Hidupnya selalu mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia rindu. Kenapa ya? Dulu itu Adam dan Hawa bisa bergaul akrab dengan Tuhan, bisa berkomunikasi akrab dengan Tuhan. Nah, Henok ingin hidupnya seperti itu adik-adik. Oleh sebab itu, setiap harinya Henok selalu mencari Tuhan. Dia rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan dia pun juga rajin memberitakan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Henok ini hidupnya mencapai 365 tahun. Dan waktu itu dia diangkat oleh Tuhan ke surga, jadi dia tidak mengalami kematian. Jadi Henok tiba-tiba menghilang begitu saja.
karena dia diangkat oleh Tuhan. Wah, luar biasa ya hidupnya Henokh. Tapi Henokh sudah meninggalkan seorang anak waktu masa hidupnya, yaitu yang bernama Metusalah. Nah, adik-adik, waktu masanya Metusalah ini, Metusalah itu sangat dikenal orang karena keren sekali adik-adik. Dia diberi umur yang panjang. Metusalah ini adalah orang yang tertua di muka bumi ini. Umurnya mencapai 969 tahun. Wah, luar biasa ya. Metusalah ini diberi umur yang panjang. Tapi sayangnya, waktu pada masanya Metusalah ini, manusia mulai tidak takut akan Tuhan. Manusia mulai tidak menyenangkan Tuhan, tapi semakin menyenangkan dirinya sendiri. Nah, akhirnya adik-adik, Metusalah pun mempunyai keturunan, mempunyai anak yang bernama Lamek. Pada waktu masanya Lamek ini, manusia semakin jauh dari Tuhan hidupnya. Semakin banyak kejahatan terjadi. Semakin banyak manusia yang menyenangkan dirinya sendiri, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya pun pada masanya Lamek berharap kalau dia punya anak nanti, anak itu akan menjadi pengharapan yang akan kembali pada Tuhan. Dan itu terwujud benar bahwa Lamek akhirnya memiliki seorang anak yang bernama Nuh. Nah, adik-adik, Nuh ini pada masanya, di mana pada masanya itu terjadi banyak kesulitan karena manusia sudah tidak takut lagi akan Tuhan. Oleh sebab itu, Nuh adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi penolong dan menjadi penerus keturunan sampai kita pada hari ini. Adik-adik tahu kan Nuh yang membuat bahtera Nuh? Nah, itu dia adalah Nuh yang dipilih Tuhan dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, menarik sekali ya hari ini kita belajar silsilah dari keluarga Adam dan Hawa sampai kepada Nuh. Wah, adik-adik ingat nggak ya tadi silsilahnya apa aja? Nah, langsung beri singkatan seperti ini nih. Asek, Maya, Hemelan. A itu adalah siapa? Adam. S itu Set. E itu Enos. K Kenan. Mahalalel. Ya Yared. He Henokh yang hidupnya diangkat oleh Tuhan. Kemudian Me itu adalah Metusalah. La adalah Lamek dan yang terakhir adalah Nuh. Nah, adik-adik bisa hafal dengan bantuan ini ya. Asek, Maya, Hemelan. Nah, adik-adik setelah Nuh, Tuhan memilih Nuh dan waktu itu ada air bah ya, peristiwa air bah sehingga Tuhan memusnahkan semua orang yang ada di bumi termasuk keturunannya Kain. Dan setelah itu keturunan yang ada adalah keturunan dari Nuh. Wah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar dari keluarganya Adam dan Hawa, terutama dari keturunan Set. Ya, kita belajar bahwa keturunannya Set itu diberkati Tuhan. Sampai kepada Metusalah itu mulai hidupnya jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu manusia mulai jatuh lagi dalam dosa. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Wah, kita belajar bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan berbahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik kalau disuruh milih, adik-adik mau milih jadi keluarganya siapa? Mau jadi keturunannya Kain atau mau jadi keturunannya Set? Wah, tentunya kita memilih
menjadi keturunannya Set ya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat seperti keluarganya Kain, seperti keturunannya Kain. Mereka sebenarnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki banyak kepandaian. Tapi adik-adik, pelajarannya untuk kita, meskipun kita ini punya banyak kepandaian, kita diberi banyak kepandaian, tapi kalau kita tidak menyenangkan hatinya Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang berbahagia. Kita tidak akan menjadi orang yang diberkati. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Maukah adik-adik menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Bagaimana rahasianya? Rahasianya, yuk kita bertobat sungguh-sungguh, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan hidup kita takut akan Tuhan. Kita bergaul dekat dengan Tuhan, supaya kita menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sudah diberi kepandaian, kita diberi kepintaran. Harusnya itu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Caranya adalah, yuk adik-adik kita sama-sama setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berkomitmen untuk rajin, setia, berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Ketika kita rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, senantiasa kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, Lause ajak sekarang adik-adik untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 2. Yuk Lause kasih waktu adik-adik untuk mengambil Alkitab yang ada di rumah. Sudah? Oke. Yuk kita baca sama-sama dulu dari Mazmur 119 ayat 2. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hafal ya? Yuk sekali lagi kita hafalkan dengan gerakan. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lanjutannya di minggu depan. Dan adik-adik bisa membaca firman Tuhan hari ini di kitab Kejadian ya adik-adik ya. Seperti yang Lause sudah tampilkan di awal tadi dari Kejadian 4 dan 5. Semoga Tuhan Yesus menolong kita semua untuk hidup takut akan Dia, hidup dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kami mau hidup dekat dengan Engkau. Kiranya Engkau yang menolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, menarik sekali ya cerita Alkitab tadi yang dibawakan Lause. Nah, adik-adik bagaimana? Mau menuruti perintah Tuhan? Mau hidup dekat dengan Tuhan? Ya, Lause harap tadi cerita Alkitab bisa tumbuh di hati adik-adik semua ya masing-masing. Nah, saat ini kita mau persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita akan nyanyi sama-sama sambil mempersiapkan persembahan kalian. Nah, persembahan nanti bisa dititipkan papa mama untuk dikirim ke gereja ya. Nah, yuk adik-adik sekarang kakak undang berdiri semua. Kita mau nyanyi Bapa-Ku Datang Padamu.
Mari kita sama-sama persiapkan sikap doa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau berdoa karena kita sudah memberikan yang terbaik bagi Bapa. Lipat tangan, tutup mata, kita persiapkan hati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah memberikan terbaik kepadamu ya Bapa. Kiranya berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau memberkati kami pada 1 minggu ke depan ini. Juga Papa, Mama, adik, kakak, semua. Sehingga kami hidup di dalam pimpinan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan diri agar kami bisa taat selalu dan ingat firman-Mu yang telah diceritakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini dari lubuk hati kami yang terdalam. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tetapi kakak undang kalian untuk datang kembali dan bertemu kembali di sekolah minggu Trinitas minggu depan. Adik-adik, sebelum kita tutup, nah nanti ada Pendeta Ruslan untuk menutup sekolah minggu di pagi ini. Nah sebelumnya kita mau nyanyi dan kita ucapkan terima kasih karena sekolah minggu telah berjalan lancar pada hari ini. Kita nyanyi sama-sama yuk. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya persilakan Pendeta Ruslan. Anak-anak sekalian, kalian sudah mendengar firman Tuhan bahwa keturunan Set orang-orang yang diberkati Tuhan. Anak-anak mau menjadi orang yang diberkati Tuhan? Rahasianya terutama anak-anak, kalian bertobat dan sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, taat pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Bukan berarti tidak ada persoalan, tantangan. Tapi kalau Tuhan beserta, anak-anak akan dituntun dan diberkati Tuhan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semua. Semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua untuk percaya pada Tuhan Yesus, setia mengikut Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak akhiri pada hari ini ada beberapa pengumuman. Salah satunya ada teman kita yang ulang tahun hari ini. Siapa yo? Kylie. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan sama-sama. Selamat ulang tahun bagi Kylie. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus
sekali tetap setia ya untuk mengikuti skala minggu Trinitas. Jadi join lagi ya minggu depan. Pengumuman lainnya adalah untuk paduan sekolah minggu Trinitas. Nah, kakak undang adik-adik mungkin yang mau berminat join bisa menghubungi Lause Mary. Nah adik-adik sebelum kakak tutup, yuk kita nyanyi sama-sama lagu yang sesuai dengan tema cerita Alkitab ya hari ini ya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai jumpa adik-adik.